serangan hama dan penyakit yang semakin resisten, yang semakin tidak dapat dikendalikan, seperti itu. Itu akibat penggunaan ataupun dampak buruk dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama Mbah Cahaya Farm ya. Sini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan semoga kita mendapatkan banyak-banyak limpahan nikmat, baik nikmat besar ataupun nikmat kecil ya, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan sehingga pada kesempatan yang baik ini kita semua masih diberikan yang namanya sehat ya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan yakni ke Nabi kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepala keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin tabiatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, Sobat Tani, Mbah Cahaya Farm ya. Di sini kali ini kita akan bahas yang namanya dampak ya. Dampak kerusakan lingkungan hidup akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang kurang bijaksana ataupun terlalu berlebihan. Nah, oke, Bapak Ibu Sobat Tani, dari dampak penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu mengakibatkan berbagai macam organisme yang semakin menurun bahkan musnah ya, dan kesuburan tanah yang semakin merosot atau tandus. Tanah mengandung residu yang berbahaya untuk kesehatan ya. Tanah yang mengandung residu yang berbahaya, yang mengandung residu kimia dari pupuk dan pestisida kimia tentunya, dan mengakibatkan hasil pertanian kita itu otomatis akan mengandung sama residu yang berbahaya untuk kesehatan ya. Dan keseimbangan agroekosistem pertanian yang rusak terjadi. Nah, ini yang kita tidak harapkan, yaitu terjadinya ledakan serangan hama dan penyakit yang semakin resisten, yang semakin tidak dapat dikendalikan, seperti itu. Itu akibat penggunaan ataupun dampak buruk dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang kurang bijaksana atau bahkan tidak bijaksana. Nah, untuk itu saya pribadi mengajak kepada semua pihak ya, khususnya para petani di Indonesia, mari kita kurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia ya, secara bertahap, secara berjenjang kita kurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia ya, sedikit demi sedikit kita kurangi, sehingga ke depan itu kita terbebas ya dari yang namanya pupuk dan pestisida kimia, sehingga hasil ataupun produk pertanian kita itu mendapatkan hasil yang sehat ataupun berkualitas. Nah, otomatis daripada hasil pertanian kita yang berkualitas, yang sehat, insya Allah kita sebagai para petani ataupun konsumen dari hasil produk pertanian kita itu akan sehat ya. Nah, itu mungkin sedikit ulasan untuk kita semua, pengetahuan untuk kita semua. Mari kita secara bertahap, sedikit demi sedikit kita kurangi penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Kita alihkan, kita mencoba, kita menghasilkan hasil yang organik itu ya. Kita kembali dari alam, kita kembalikan ke alam. Kita mencoba menghasilkan produk pupuk dari alam ya, untuk alam.
Nah, di sini selain itu kita juga harus bijak dan kita juga harus tahu pupuk apa yang harus kita gunakan pada saat mungkin pertama menanam tanaman, ya, yang mana untuk pertama menanam itu pupuk yang kita gunakan otomatis kita juga harus tahu apa yang harus kita gunakan. Dan sebelum menanam kita juga harus tahu kadar pH, tahu apa yang harus pupuk apa yang harus kita gunakan, pupuk yang mengandung apa yang harus kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita juga harus tahu dan memahami kadar pupuk, ya, pupuk yang kita gunakan itu mengandung apa saja, ya. Yang harus kita ketahui yaitu unsur hara yang terkandung di dalam pupuk yang kita gunakan. Yang pertama unsur hara makro primer, ya, unsur hara makro sekunder, unsur hara mikro, dan CPT. Nah, itu yang harus kita ketahui agar hasil produktivitas pertanian kita itu berhasil dan berkualitas. Untuk unsur hara makro itu terdiri dari berbagai macam unsur hara seperti NPK, ya, nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang sering kita gunakan sehari-hari ataupun yang sering petani digunakan untuk saat ini, itu adalah NPK. Yang diketahui itu adalah nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nah, kita juga harus memahami untuk penggunaan nitrogen, fosfor, dan juga kalium itu dalam fase apa saja kita menggunakan unsur hara tersebut, ya. Misalkan untuk masa tanam, ya, ataupun fase vegetatif itu kita menggunakan yang ditinggikan ataupun yang diperbanyak adalah unsur hara N atau nitrogen. Nah, itu yang harus kita perbanyak. Nah, untuk yang lainnya itu semuanya itu membutuhkan, cuma dalam skala kecil. Jadi yang skala besarnya itu yang dibutuhkan adalah nitrogen untuk memacu pertumbuhan akar, batang, tunas, dan daun. Nah, itu nitrogen. Dan selanjutnya untuk penggunaan fosfor itu nanti ketika fase tumbuhan itu akan mulai berbunga, ya, ataupun akan memasuki fase generatif, itu untuk kadar nitrogennya itu kita kurangi, tetapi untuk fosfor dan nanti ke depan mungkin kalium itu kita perbanyak. Nah, kita perbanyak nitrogen, kita kurangi, sehingga nanti untuk pada fase memasuki fase generatif tanaman tersebut, kebutuhan tanaman tersebut yaitu untuk memacu, merangsang tumbuhnya bunga dan meningkatkan imunitas tanaman, itu yang diperbanyak adalah fosfor, ya. Itu adalah manfaat fosfor, yaitu seperti itu. Jadi merangsang pertumbuhan bunga dan meningkatkan imunitas tanaman, ya, sehingga tanaman tersebut tidak mudah terserang penyakit ataupun hama. Dan untuk masuk masa fase generatif selanjutnya itu untuk pertumbuhan bunga dan buah. Nah, itu ya kita perbanyak kalium, ya. Kenapa? Agar pertumbuhan bunga dan buah itu akan dari kerontokan itu akan berkurang, ya. Kita meminimalisir kerontokan bunga dan buah. Nah, itu yang dibutuhkan adalah unsur kalium atau K, ya. Jadi dari fase generatif sampai ke fase vegetatif sampai fase generatif kita harus tahu pupuk apa yang harus kita kasihkan kepada tanaman yang kita tanam, seperti itu. Jadi itu adalah dasar yang harus kita ketahui penggunaan NPK. Nah, terus NPK tersebut itu dari mana kita dapatkan? Kalau untuk pupuk kimia itu banyak sekali jenisnya, ya. Ada dari urea itu mengandung nitrogen, terus Ponska itu mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium, ya. Ataupun NPK 16, ya. N nitrogennya itu 16%, fosfornya
16%, kaliumnya juga 16%. Kita harus tahu ketika kita akan membeli pupuk ya, unsur hara yang terkandung di dalam pupuk tersebut itu apa saja, terus persentasenya berapa, terus yang dibutuhkan oleh tanaman itu apa saja ya, ketika fase vegetatif ataupun fase generatif. Nah, kita harus menguasai hal itu. Nah, di sini saya tidak merekomendasikan untuk pupuk kimia, tapi di sini saya merekomendasikan pupuk yang ada dari PTBS ya, ada Eco Farming Premium, ada Eco Farming Original, ada Eco Farming Photosynthesis, ada Best Palm Release, ada Pastro ya, ada Agen Hayati untuk pestisidanya. Nah, kenapa saya merekomendasikan pupuk dari PTBS? Karena pupuk dari PTBS itu menggunakan sistem mikroorganisme yang baik yang dibutuhkan oleh tanaman dan bisa memperbaiki tekstur tanah, bisa mengembalikan pH tanah, bisa meningkatkan kesuburan tanah, bisa meningkatkan hara di dalam tanah dengan menggunakan sistem mikroorganisme. Nah, di sini saya mengajak, mari kita sedikit demi sedikit kurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia ya. Karena apa? Karena yang kita takutkan untuk penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu lebih resistennya serangan hama dan penyakit ya. Tuh, jadi ketika kita beralih ke organik, otomatis imun tanaman kita akan semakin kuat ya, dan hasilnya pun akan semakin melimpah. Mari kita dari sekarang kita kurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Kita beralih, bagaimana caranya, mau yang instan ataupun mau membuat olahan sendiri itu silakan. Tapi ketika membuat olahan sendiri itu tidak terjamin kualitasnya, tidak terjamin unsur apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, di sini yang saya rekomendasikan adalah pupuk dari PTBS ya. Karena apa? Karena di sini udah teruji sekitaran 17 tahun lebih tuh untuk meriset pupuk dari PTBS ya. Eco Farming Original, Eco Farming Premium, Eco Farming Photosynthesis, ada Best Palm Release, dan yang terbaru ada Pastro. Nah, di sini ketika pupuk dari PTBS ini digunakan sesuai SOP, insya Allah apa yang saya alami, apa yang pernah saya lihat, apa yang saya lakukan sampai sekarang, alhamdulillah dengan kualitas dari pupuk dari PTBS, saya ucapkan luar biasa hasilnya, dan semoga banyak petani yang terbantu dengan adanya pupuk dari PTBS ini. Oke Bapak Ibu, itu saja yang saya bahas untuk saat ini, dan untuk sesi selanjutnya kita akan membahas tentang unsur hara ya, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman yang bisa membantu mengembalikan kesuburan tanah dengan meningkatnya pH tanah, dengan meningkatnya kadar hara di dalam tanah dengan menggunakan sistem mikroorganisme baik, sehingga tanahnya itu subur, produktif, hasil produk dari pertanian kita itu semakin berkualitas dan lebih meningkat. Tentunya kita sebagai petaninya akan sehat, itu yang kita harapkan. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan untuk ke depan, untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam ataupun manfaat berbagai macam unsur hara yang terkandung di dalam produk ataupun unsur hara yang harus kita ketahui agar pertanian kita itu lebih sehat, lebih pintar tentunya. Oke, semoga ini video kali ini kita bermanfaat. Apa yang saya bahas ini bisa diambil baiknya. Semoga yang selanjutnya kita akan bahas tentang berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, sekian, maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.